Di video kali ini gue mau bahas sesuatu yang menurut gue cukup menarik nih. Jadi beberapa waktu lalu gue nemu iklan iPhone 13 di toko oren dengan harga 3 jutaan. Beneran, kalian bisa lihat screenshotan ini. Dan ini bukan cuma satu, karena menurut gue ini harganya murah. Ya gue langsung aja coba beli 2 unit guys. Awalnya gue ragu ini beneran atau jebakan, takutnya kena scam. Dan ternyata pas barangnya datang, jujur ekspektasi gue nggak terlalu tinggi sih untuk harga segini. Gue kira bakalan banyak lecet nih atau kondisinya ya apa adanya. Tapi ternyata pas gue unboxing kondisinya malah menurut gue sih ini bagus. Yang pertama bodinya masih mulus, tampilannya masih premium, bahkan dapat kelengkapan full set juga. Ya meskipun ini kotaknya OM sih, tapi ya udahlah ya. Buat harga segini, first impression gue sih langsung bilang, wah ini menarik sih untuk harga 3 juta. Sebelum lanjut gue bakal jelasin dulu ya, iPhone ini kenapa harganya 3 juta, karena ini adalah iPhone bypass WiFi. Jadi buat kalian yang belum tahu, bypass WiFi itu artinya iPhone ini nggak bisa dipakai kartu SIM, jadi cuma bisa connect WiFi only. Ya kayak gitu, kayak iPhone yang jaringannya hilang. Semua koneksi internetnya harus pakai WiFi atau hotspot. Jadi kalau kalian nggak punya WiFi di rumah, pakai HP Android atau HP lain apapun bisa ya untuk hotspot. Jadi kalau kalian emang butuh HP utama yang tinggal masukin SIM lalu bisa dipakai, ini jelas bukan pilihan yang tepat buat kalian. Tapi kalau kalian cari HP kedua, HP yang bisa buat dipakai main game, performa maksimal, ya jelas performanya iPhone ya kalian tahu, dan dipakai buat bikin konten karena kameranya yang bagus, live streaming karena performanya kuat, atau sekedar dipakai buat di rumah, buat nonton, dan lain-lain, menurut gue ini justru menarik buat kalian lihat. Oke, sekarang bahas kondisi unit yang gue dapat ya. Secara fisik menurut gue ini masih bagus. Semuanya masih mulus, belakangnya juga masih enak dilihat, nggak ada retak, nggak ada lecet. Nggak kelihatan kayak HP murah yang umurnya udah beberapa tahun lalu ya, HP umumnya lah. Desain iPhone 13 nih emang masih modern menurut gua. Pinggirnya flat, tampilannya elegan, dan masih sampai sekarang menurut gua masih kelihatan mewah. Iya atau enggak? Iya atau iya? Iyalah. Kalau dipakai nongkrong atau dibawa kerja juga nggak bikin malu-maluin sih. Desainnya juga keren dan elegan. Orang juga nggak bakal nyangka kalau ini HP harganya cuma 3 jutaan. Jadi orang nggak bakal tahu kalau ini adalah iPhone WiFi only bypass. Nah sekarang gue bakal cek lebih dalam nih. Ada beberapa part yang udah diganti. Yang pertama ya sesuai harganya ya. Karena memang LCD iPhone ini tuh mahal. Jadi dengan harga segitu mustahil sih. Bukan mustahil tapi ya sulit didapatkan lah untuk LCD yang masih ori. Jadi di iPhone ini LCD-nya udah di replace. Ya bukan layar original Apple lagi. Jelas performanya beda. Kalau dibandingin dengan layar ori pasti ada perbedaannya guys. Tapi buat dipakai sehari-hari menurut gue sih ini masih normal, masih nyaman, dan masih bisa digunakan dengan oke ya. Walaupun ya memang berbeda lah feel-nya. Warna masih oke, touch masih responsif, scrolling buat dipakai scroll-scroll masih lancar, dan dipakai nonton YouTube dan lain-lain, serta dipakai main game juga masih enak. Di beberapa video sebelumnya gue juga pernah tes iPhone seperti ini buat dipakai main game. Kalian bisa cek aja deh. Yang kedua baterainya nih udah diganti guys. Tapi justru menurut gue ini malah jadi nilai plus ya. Karena kalau baterainya masih ori, kalian pasti bisa dapat di 70%-an untuk iPhone 13. Tapi karena ini udah 100% udah diganti, jadi kalian nggak perlu keluarin biaya lagi nih buat ganti baterai sendiri. Ya emang sih bukan baterai original bawaannya, tapi ya selama kualitasnya masih oke, pemakaian normal menurut gua nggak jadi masalah. Yang penting dipakai sehari-hari masih awet dan nggak bikin was-was harus ngecharge terus nih. Kalau kita ngomongin performa, iPhone bypass WiFi ini dia seperti iPhone 13 biasa pada umumnya. iPhone 13 ini jadi salah satu iPhone yang menurut gue susah dilawan ya. HP yang susah dilawan lah di harga 3 jutaan kayak gini. Karena HP ini tuh pakai chipset Apple A15 Bionic. Chip ini sampai sekarang masih kenceng banget. Gue pakai iPhone 13 warna hitam yang gue beli sekitar 4 tahun lalu lah. Itu dipakai buat buka aplikasi, multitasking, edit video, buat edit video TikTok, Reels, YouTube,
scrolling media sosial semuanya masih mulus, aman banget dari masalah chipset. Bahkan kalau dipakai buat main game, FPS-nya masih stabil, loadingnya juga cepat dan performanya masih jauh dari kata lemot guys untuk chipset A15 Bionic ini. Jadi walaupun HP bekas dan bypass WiFi, iPhone 13 ini pengalaman performanya tetap terasa seperti flagship. Ya memang karena ini emang beneran iPhone bukan HDC gitu. Terus kalau dari kameranya juga menurut gue ini masih salah satu alasan kenapa iPhone 13 masih layak dibeli ya. iPhone 13. Hasil fotonya ini masih bagus, warnanya ini natural, dynamic range-nya juga oke, videonya stabil dan dia juga udah ada lensa 0,5 serta fitur cinematic mode. Dan yang paling penting buat kalian yang suka bikin konten, bikin video sinematik, foto-foto, kamera iPhone 13 ini masih bisa diandelin sih. Jujur, kalau dipakai buat bikin video konten TikTok, Instagram Reel, YouTube Short masih bagus banget sih. Sekarang kita bahas soal bypass Wi-Fi-nya nih. Menurut gue banyak orang langsung takut kalau dengar kata bypass. Padahal semuanya tergantung dari kebutuhan. Kelebihan bypass Wi-Fi adalah ketika kalian dapetin iPhone flagship dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga normal. Karena normalnya ini sekarang masih di 5,9 sampai 6 jutaan guys. Kalau iPhone 13 ini harganya sekarang bisa lebih murah, cuman 3 jutaan. Jadi menurut gue sih value yang kalian dapat tuh besar banget ya. Dengan harga 3 juta kalian bisa ngerasain performa iPhone dengan harga 6 juta kayak gitulah. Apalagi kalau kebutuhan kalian emang sering dipakai WiFi ya, kayak cuma di rumah atau kalian punya hotspot di HP utama. Ini menurut gue bisa jadi nilai lebih juga. Kalau ditanya fitur-fitur lain masih bisa jalan atau enggak, jawabannya sebagian besar sih masih normal ya. Kayak misalkan kalian masih bisa login Apple ID, masih bisa download aplikasi, masih bisa download install game dari App Store, dan bisa update aplikasi, masih bisa nonton YouTube, nonton Netflix, streaming dan lain-lain, sosial media, foto, video, rekam 4K ini masih bisa, AirDrop juga masih bisa, semuanya normal. Mungkin kalau dari Face ID tergantung dari unitnya ya. Biasanya kalau misalkan LCD-nya sudah diganti, dia Face ID-nya nggak bisa kayak gitu. Nah, yang kalian harus ketahuin sih ya kelemahannya ya, keterbatasan dari iPhone bypass ini. Karena ini bypass Wi-Fi, HP ini tuh nggak bisa pakai kartu SIM yang pertama. Jadi kalian harus connect internet dari Wi-Fi atau hotspot, udah jelas, udah pasti. Selain itu HP ini nggak bisa di reset seperti iPhone normal. Bukan restart, tapi reset pengaturan pabrik, hapus semua data tuh nggak bisa. Nanti dia bakal stuck di lock aktivasi lagi guys. Terus juga nggak bisa update iOS. Misalkan kita mau update ke 26.5, ya itu sekarang nggak bisa karena belum bisa di bypass. Karena dia masih mentok di 26.1. Dan untuk video-video tutorial bypassnya gue juga udah banyak bikin videonya, kalian bisa cek aja langsung di playlistnya. Dan kemudian untuk fitur-fitur utama Apple ya, kayak yang pertama sinkron iCloud tuh, kalian nggak bisa sinkron iCloud ya. Terusnya kalian nggak bisa iMessage, nggak bisa FaceTime, dan beberapa layanan yang berkaitan dengan aktivasi itu nggak bisa digunakan. Oke, jadi kalau sebelum kalian beli, kalian memang harus paham dari awal. Jangan beli dulu baru kalian research. Jadi kalau kalian udah tahu kekurangannya, menurut gue ini justru nggak jadi masalah sih. Karena dari awal emang kalian beli HP ini untuk dapetin performa flagship dengan harga yang jauh lebih murah. Jujur aja nih, jujur. Gue sendiri bukan pertama kali pakai iPhone bypass. Tapi ya menurut gue sih di tahun 2019 waktu itu belum banyak orang tahu, dan awal-awal mulai gue bikin konten, di tahun itu gue pakai iPhone 8 Plus bypass Wi-Fi buat full konten. Karena satu, gue pengen performanya bagus, tapi budget gue waktu itu cuma ada 1 juta, akhirnya gue bisa dapet HP itu. Nah, apakah iPhone 13 bypass ini worth it untuk dibeli atau enggak? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau menurut gue pribadi sih jawabannya ya masih worth it. Dengan harga 3 jutaan, kalian bisa dapat desain premium, performa A15 yang masih kenceng nih guys, kamera yang masih bagus, layar yang masih nyaman dipakai, meskipun gak senyaman layar ori sih. Tapi ini ya mirip-mirip kualitasnya kayak layar Android sih, masih di atasnya lah.
Selama kalian sadar kalau ini bukan iPhone normal dan tahu kekurangannya, menurut gue sih value yang didapat masih menarik ya, masih oke lah. Jadi untuk kesimpulannya, kalau kalian lagi cari HP utama yang harus selalu pakai kartu SIM, butuh iMessage, FaceTime, iCloud, update iOS, menurut gue sih kalian lebih baik nabung sedikit ya buat cari iPhone normal. Mungkin di harga 3 jutaan kalian bisa beli XR atau XS atau XS Max. Tapi performanya jauh di bawah iPhone 13. Dan kalau kalian cari HP kedua buat dipakai main game, buat konten, live streaming, belajar edit, ya atau ngedit lah kerjaan kalian, pengen ngerasain performa flagshipnya iPhone, tapi budgetnya cuma 3 juta, iPhone 13 bypass WiFi ini bisa dipertimbangkan sih, layak banget kalian pertimbangkan. Jadi kalau menurut kalian gimana? Apakah iPhone 13 bypass WiFi ini worth it? Atau kalian beli Android di range harga 3 juta untuk kebutuhan produktivitas kalian? Jadi segitu dulu aja videonya. Kalau video ini bermanfaat jangan lupa di like, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue selalu bikin tips-tips cara menggunakan iPhone, mengatasi masalah iPhone. Kalian bisa follow juga Instagram. Dan kalau kalian mau beli HP yang bekas gue review gini, kalian bisa langsung cek IG gue aja.